Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pelajaran seni budaya. Pada kali ini materi kita adalah berkarya seni rupa. Di sini kita akan belajar tentang pengertian, konsep, proses, tahapan, dan alat untuk seni rupa. Di sini pada kali ini, pada saat perkembangan zaman seperti ini, seni juga ikut mengalami berbagai perubahan, ya, karena seni itu tidak akan mempunyai batasan, dia tidak mempunyai batasan. Dan seni itu merupakan wujud ekspresi seseorang dalam menumpahkan imajinasinya yang berisikan cerita, keindahan, serta curahan hati yang membuat sebuah karya seni. Ya, jadi karya seni ini dinikmati seseorang dalam memaknai dan mengagumkan hasil karya gitu. Jadi kita harus tahu pengertian berkarya seni rupa. Ini pengertiannya. Kalian bisa baca. Berkarya seni rupa adalah merealisasikan konsep seni dengan mengekspresikannya dalam karya seni. Jadi itu dari halnya yang paling dasar ya, sebagai manusia itu ada rasa suka yang indah ya, yang unik, adanya rasa senang, sedih, bahagia, haru. Itu dimulai dari tahapan ide atau gagasan sampai wujud karya seni ya. Jadi semuanya tuh nggak lepas dari pengamatan dan interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang selanjutnya itu konsep berkarya seni rupa. Konsep berkarya seni rupa ini ada lima tahapannya, yang terdiri dari satu, melakukan pengamatan, di mana pengamatan itu dia melakukan pengamatan secara realitas internal spiritual di dalam diri, karena akan berkaitan dengan cita-cita, keinginan lainnya gitu ya. Itu pengamatan yang sangat penting ya. Yang kedua yaitu menentukan tema. Menentukan tema. Jadi di sini yang paling kuat yang bisa dituangkan dalam sebuah karya seni, misalnya seni lukis gitu ya. Apa ini temanya? Yang ketiga, membuat sketsa. Membuat sketsa itu dari ide yang ditemukannya itu dia mempunyai kepuasan ya dalam membuat suatu karya seni lukis ya. Jadi dia ditumpahkan, diwujudkan dalam sebuah lukisan. Yang keempat yaitu menganalisis sketsa. Menganalisis yaitu menilai aspek visual, konseptual ya, dari bahan baku seni dan tekniknya bagaimana gitu ya. Sampai dengan mulai dituangkannya ekspresi dalam sebuah lukisan. Yang kelima, menyajikan karya. Menyajikan karya ini adalah tahapan yang terakhir, yaitu setelah lukisan itu dibuat dan dia akan membuat sebuah pameran ya. Jadi harus ada dalam lukisan itu harus ada ringkasan konsepnya, pembuatan labelnya ya. Jadi tahunnya, medianya, semuanya ya. Itu adalah konsep daripada seni rupa. Sekarang proses berkarya seni rupa, yaitu ada beberapa, yaitu mencari ide atau gagasan berkarya ya. Jadi apa nih idenya? Setelah mencari ide, lalu menemukan ide gagasannya. Setelah menemukan ide gagasan, dituangkan dalam lukisan. Setelah dituangkan dalam lukisan, itu hanya sebuah sketsa, lalu dipindahkan ke bahan atau alat tempatnya. Dan setelah itu baru dipresentasikan atau dipamerkan kepada orang-orangnya ya. Ini contohnya kalau dalam suatu karya pameran lukisan. Selanjutnya itu tahapan berkarya seni rupa ada 4, yaitu membentuk ya, membentuk.
Jadi ada teknik membuat karya seni rupa, ada yang memutar, analitik, konstruksi ya. Konstruksi itu kan membuat karya seni rupa dengan keterampilan ya. Jadi itulah membentuk ya. Terus yang kedua, media atau bahan pembentuk ya. Media media materi pembentukan karya seni itu misalnya tanah liat, gips ya, bubur kertas gitu, pletisin ya. Terus kalau untuk yang dipakai oleh tangan misalnya papan, alat putar atau kayu pipih ya. Jadi alat pembentuk semacam ini dipakai dalam pembuatan gerabah misalnya ya, dalam membentuk. Terus yang ketiga itu medianya ya, yang tadi. Yang ketiga itu wujud karya seni membentuk. Wujudnya misalnya peralatan rumah tangga, kerajinan keramik, gerabah itu. Bentuk atau wujud daripada karya seni. Yang keempat yaitu teknik membentuk. Di sini kalau dalam teknik itu cara ya. Jadi ada teknik membentuk dalam alat cor ya, penggores gitu, penggaris gitu ya, pisau, sudit dan sebagainya. Itu jadi ada tahapan dalam seni rupa. Terus alat yang berkarya seni rupa ini sangat banyak ini ragamnya ya. Dari alat tulis gambar, ada peralatan misalnya ya pensil ya, terus alat-alat yang untuk mewarnai, terus ada yang kategorinya untuk alat memotong, pisau atau gunting, alat pengering, alat pengukur dan sebagainya. Jadi alat ini bersifat menunjang ya, atau memudahkan atau melancarkan proses pembuatan satu karya seni rupa. Ya, terus kalau sekarang ini kan sudah maju ya, jadi menggunakan teknologi yang sangat modern, yaitu menggunakan komputer ya. Jadi di sini bahwa karya seni bagaimanapun juga membutuhkan kepekaan rasa yang sulit dihasilkan oleh program komputer. Jadi harus ada rasanya gitu ya, harus ada kepekaan rasa. Jadi kompetensi itu unik dan khas itu yang hanya dimiliki oleh manusia ya. Sampai di sini materi kita. Di sini ada latihan, kalian bisa menjawab pada link yang Ibu kasih di Google Form ya. Nanti kalian tinggal mengkliknya dan menjawabnya lalu dikirim ke aplikasi. Jangan lupa subscribe dan ikuti channel YouTube Ibu. Terima kasih. Semoga sukses. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.